Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari kelas A25 PJJPAI Institut Agama Islam Negeri Cirebon, atau yang sekarang disebut dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang toharoh. Toharoh pengertiannya adalah, atau pengertian toharoh adalah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut. 1. Membersihkan lahir dan batin. Saya ulangi, 1. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam hadas. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga adalah membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Dan yang keempat adalah membersihkan hati dari selain Allah. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran badan dan najis tergantung pada kiat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya atau tatnya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan 1 diantaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan wasilah atau sarana untuk meraih kesucian batin. B. Yaitu tentang membahas najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram, seperti perkara yang berwujud cair, seperti darah, muntah-muntahan, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul itu termasuk najis kecuali mani. Mani adalah tidak termasuk najis. Karena kalau mani itu dihukumi najis, berarti semua manusia yang lahir dunia adalah najis semua. Tuh makanya mani tidak disebutkan atau tidak digolongkan ke dalam najis. Untuk melakukan kaifiat mencuci berada yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. 1. Najis mughaladah atau najis tebal, itu atau najis
gede ya, yaitu najis anjing atau liur anjing. Benda yang terkena najis itu hendaknya dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaknya dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Yang kedua najis mukhaffafa atau hadis najis yang ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan apapun selain daripada susu ibu saja. Itu mencuci benda yang kena najis ini adalah memadai dengan memercikan air pada benda itu atau benda yang kena najis. Meskipun tidak mengalir, adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa, sebelum ASI kaifatnya mencucinya hendaknya dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat atau zat najis dan sifat-sifatnya sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Yang ketiga adalah najis mutawasito, itu najis pertengahan, tidak kegedean dan tidak kekecilan, tapi sedang. Itu najis yang lain daripada kedua macam yang di atas. Najis ini dibagi menjadi 2 bagian. Najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas atau mengalirkan air di atas benda yang kena najis. Yang B, najis ainiyah, itu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dirasakan atau sifat ini dinamakan atau dimaafkan ya. Sifat yang seperti ini tadi dimaafkan. Sifat yang bagaimana? Sifat yang baunya sukar dihilangkan. Itu karena kalau kita terus-terusan menghilangkan tapi tetap ada baunya, itu dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, kalau kena pada pakaian kita, berarti harus dibuang. Kalau terkena pada kaki kita, karena buat terus akhirnya harus dipotong, dibuang? Kan tidak, ya makanya dimaafkan. Yang najis yang ainiyah, cara mencucinya, najis ini hendaknya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Yang kedua adalah istinja. Istinja pengertiannya adalah buang hajat merupakan kebutuhan sehari-hari manusia, baik buang air besar maupun buang air kecil. Mungkin dalam sehari lebih dari sekali mereka membuang hajat. Buang hajat yang lancar merupakan tanda kesehatan tubuh. Tersendatnya buang hajat adalah implikasi adanya ketidakberesan pada tubuh. Agama Islam selalu memperhatikan hal-hal besar maupun kecil
dalam kehidupan manusia, termasuk buang hajat dan istinja. Bila selesai buang hajat, kita wajib beristinja, yaitu menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari salah satu lubang kemaluan, baik tubur atau anus maupun kubul, yaitu vagina dan penis. Untuk menghilangkan kotoran tersebut, diutamakan menggunakan air suci. Apabila tidak ada air, bilas menggunakan batu. Dalam hadis telah ditentukan bahwa untuk menghilangkan najis pertama-tama dengan menggunakan air, kemudian dibasuh, dikeringkan dengan sesuatu yang kering dan suci. Istinja secara bahasa berarti terlepas atau selamat, sedangkan menurut pengertian syariat adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil secara lengkapnya. Istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air suci air suci lagi, mensucikan atau batu yang suci atau benda-benda lain yang memiliki fungsi sama dengan air dan batu. Selain istinja ada lagi istilah istijmar, yaitu menghilangkan najis dengan batu atau sejenisnya. Istinja dan istijmar adalah cara bersuci dan diajarkan syariat Islam dengan orang yang telah buang hajat, dan hukum istinja adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air besar atau buang air kecil. Dengan air atau dengan media lainnya, istinja yang baik adalah dengan air. Bilas pula dengan batu, itu namanya istijmar. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.